Yo, jumpa lagi di channel Informasi. Tak kasih info pokoknya. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Informasi. Oke, kali ini kita masih dalam tema tentang horor. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Ketika Ibu Meninggal Saat Melahirkan. Oke guys, simak videonya sampai habis. Sebelumnya jangan lupa klik like, tombol subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya di bawah ini. Oke guys, langsung saja ke ceritanya. Ketika ibu meninggal saat melahirkan. 7 tahun silam, saat aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA di daerah Depok, aku mempunyai seseorang sahabat yang mempunyai seorang adik perempuan berusia 5 tahun. Saat itu ibunya pun sedang mengandung di usia yang sudah waktunya untuk melahirkan. Pada waktu itu hari Rabu, ketika pulang sekolah naik angkot, di perjalanan sahabat saya ini ditelepon oleh bibinya atau kakak pertama dari ibunya bahwa ibunya sudah mau melahirkan di Bidan Winda. Kami pun bergegas turun dari angkot, kemudian kami naik ojek omprengan alias semotor bertiga. Lumayan jauh juga ke rumah Bidan Winda itu, hingga kurang lebih 1 jam perjalanan. Kami pun baru sampai ke sana. Sesampainya di sana, sudah ramai sanak saudara dari sahabatku ini, dan tangis harum menyelimuti ruangan bersalin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibundanya telah berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, kemana bayinya? Apakah hidup atau meninggal juga, pikirku. Tak berapa lama, saudara dari sahabatku ini datang dan membawa susu formula. Ternyata adik dari sahabat saya ini selamat dan sehat, alhamdulillah. Dia berjenis kelamin laki-laki, dan memang itu yang diidamkan almarhumah. Namun sayangnya beliau meninggal saat melahirkannya. Singkat cerita, akhirnya jenazah ibunya dibawa pulang ke rumah karena hari sudah semakin sore. Setibanya di rumah, dengan sabar aku beri masukan untuk sahabatku agar tetap tegar dan tabah atas semua yang telah terjadi. Selang beberapa waktu, jenazah sudah rapih dimandikan, dikafankan, dan disolatkan, serta diberi wangi-wangian. Waktu itu kami tidak ikut mengikuti acara pemakaman, karena itu sudah jadi tradisi bahwa hanya anak laki-laki hanya laki-laki yang dapat menghadiri atau mengantar jenazah. Perempuan hanya mempersiapkan wejangan atau hidangan untuk para pelayat yang sudah pulang menguburi. Hari menjelang malam, keluarga sahabatku mengadakan pengajian dan tahlilan. Sudah menjadi tradisi. Dan selesai sekitar jam 9 malam, aku sengaja menginap di rumah sahabatku itu untuk sekedar bantu-bantu
dan menemani dia yang sedang berduka. Malam itu terasa mencekam. Para tamu semua yang hadir di sana sudah pada pulang. Yang tinggal hanyalah saudara-saudara dari sahabatku itu. Tepat pukul 23:40. Aku ingat betul, karena saat itu aku sedang SMS kakakku untuk izin menginap. Farhan, adik baru sahabatku yang siang tadi dilahirkan, menangis tiada henti. Kami semua sudah bergantian menggendong dan memberinya susu, tapi tidak juga mereda. Maka dibuatlah ayunan oleh ayahnya. Namun tetap tidak juga berhenti menangis. Ada apa ini? Apa dia ingin ASI? Atau ada sebab lain, pikirku. Ketika itu, dapur rumah sahabat saya penuh dengan piring dan gelas kotor bekas pengajian tadi. Tak ada satupun yang mencucinya. Mungkin karena saudara-saudaranya terlalu lelah dan sibuk. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara piring dan gelas seperti sedang dicuci. Kami semua yang berada di ruang tamu keheranan dan merinding karena nggak ada satupun yang ada di dapur. Farhan pun bertambah kejer nangisnya. Lalu digendonglah ia oleh kakak dari ibunya. Katanya ia punya firasat kalau yang di dapur itu ibunya. Farhan menangis. Mungkin bisa jadi karena ibunya ingin menggendongnya. Suara itu masih terdengar. Si Dila, adik perempuan sahabatku, bilang, Kakak, si Mama manggil-manggil adik Farhan melulu. Kami semua kaget. Akhirnya dilihatlah sama ayahnya ke dapur. Astagfirullahaladzim, teriaknya kaget sambil berlari. Sontak kakak dari ibunya sahabat saya menggendong Farhan dari ayunan sembari berkata, Neng, sudah Neng, jangan dicuci. Besok juga ada si Indah yang nyuciin. Kita pada capek, Neng. Kamu jangan bikin takut orang-orang di sini. Sudah, Neng. Yang tenang di sana. Si Farhan sama anak-anakmu biar saya yang ngurusin, ujarnya. Suara itu bukannya berhenti, tetapi malah makin menjadi. Akhirnya kami yang ada di sana menangis semua karena ketakutan. Kakaknya pun kesel. Udah lo, kalau kagak mau nurut gua, kagak bakal gua ngurusin anak-anak lo. Biarin mau jadi apa juga, kagak bakal gua anggap. Kakak tersebut bicara dengan bisa disebut arwah ibunya yang sedang arwah ibu si bayi tadi yang sedang mencuci piring. Sontak suara-suara itu pun berhenti seketika. Kita semua pun merasa lega. Suara itu telah menghilang. Lalu dilihatnya dapur oleh kakak dari ibu sahabatku itu. Dan subhanallah, katanya sedap banget baunya. Wangi semerbak. Cucian yang kotor tadi pun telah bersih. Percaya nggak percaya, kami semua melihat dengan mata telanjang. Dan memang benar, rapi, bersih, dan tercium wangi-wangian bunga. Keesokan harinya kami bertanya, apa yang dilihat si ayah semalam? Kata si ayah, itu Mama, atau suaminya ayah si Farhan tadi yang punya bayi. Ia lagi nyuci piring pakai baju putih terang, rambutnya panjang hitam, putih banget, bersih mukanya. Sejak saat itu, ayahnya berjanji tidak akan menikah lagi. Dan sampai saat ini pun benar, alhamdulillah. Sekarang Farhan sudah besar dan sudah sekolah. Dia dirawat oleh
kakak dari ibunya. Oke guys, cukup sekian cerita tentang ketika ibu meninggal saat melahirkan. Oke, ini hanyalah hiburan. Bila ada perbedaan pendapat atau ada kejadian yang sama, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena ini hanyalah sebuah hiburan. Oke, cukup sekian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya agar tidak tertinggal ketika saya mengupload video baru. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.